Shalom kekasih-kekasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam pelajaran firman Tuhan kali ini. Dan kita akan belajar dengan tema Empower. Subtema adalah studi kasus Samuel. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa mengizinkan kami masih bisa mendengar firman-Mu dalam keadaan sehat. Tuhan, kami sungguh bersyukur perlindungan-Mu ajaib buat kami di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Kami masih bisa diizinkan Tuhan untuk bernafas, masih diizinkan untuk bisa mendengar firman-Mu dengan leluasa. Tuhan, pasti ada rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau meresponinya Bapa. Dan bagi saudara-saudara kami, kekasih-kasih Tuhan yang lain, yang sedang dalam keadaan tidak sehat, dan mereka percaya mengandalkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang mereka dengar, yang mereka lihat melalui tayangan video ini menjadi berkat besar juga bagi hidup mereka, dan mereka dipulihkan keadaannya. Bapa, hamba-Mu ini terbatas di dalam menggunakan kata-kata dan kalimat, dan umat-Mu juga, anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, terbatas di dalam memahami kata-kata dan kalimat hamba-Mu. Oleh sebab itu kami minta urapan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami sungguh membutuhkan Engkau Roh Kudus, urapi kami. Sebab kami percaya urapan-Mu yang memampukan kami memahami firman-Mu, sehingga kami mendapatkan kebenaran itu. Iman kami dimunculkan, ditumbuhkan, iman kami dibangkitkan, ditumbuh kembangkan. Dan kami menjadi bertumbuh luar biasa, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, kami percaya urapan-Mu Tuhan ada di atas kami, dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu Empower, dengan subtema studi kasus Samuel. Dari ayat di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita akan melihat kata-kata teks asli. Saya menggunakan eSword dan King James Version menyebutnya dengan train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mari kita lihat beberapa kata. Kata train up, kata aslinya adalah kanak, mendisiplinkan, melatih. Nah, a child ini dari kata naar atau nahar, yang akar katanya adalah naar. Nah, akar kata naar ini, berarti berteriak. Jadi umur-umur yang masih suka berteriak-teriak. Dan kita tahu kadang-kadang sampai pemuda, usia pemuda di atas di bawah 21 tahun itu kadang-kadang anak-anak masih suka unjuk rasa ya, sekalipun tidak berteriak secara ekstrim, tapi mereka sering unjuk rasa. Tapi sudah mulai berkurang. Nah, usia-usia yang semakin teriakannya semakin keras, ini yang dimaksud oleh kata naar ini ya. Jadi usia-usia yang masih suka unjuk rasa, berteriak, menuntut. Nah, kata the way, derek, akar katanya adalah darak dari kata kerja, to tread, by implication to walk, jadi memimpin jalan, atau juga mengajar bagaimana menarik busur panah yang benar supaya panah itu tepat sasaran. Jadi kalau kita baca, mendisiplin, latihlah atau disiplinkan anak-anak, yaitu pribadi-pribadi yang masih punya potensi berteriak itu, menuntut, dan tunjukkan jalan untuk mereka bisa
berjalan tepat, ya, jalan yang tepat. Tapi juga mereka bisa seperti mereka menarik busur, mereka juga bisa menempatkan dirinya yang adalah anak panah dengan cara menarik busur yang benar, supaya anak panah yaitu dirinya sendiri itu tepat sasaran. Nah, sehingga kata go di sini adalah peh, yaitu mulut, ya. Dimaksudkan sesuatu yang bisa keluar dari mulut, yaitu perkataan, tapi bukan cuma keluar dari mulut, juga pikiran. Sebab kata peh, akar katanya adalah paah, tupuf atau blow away, sehingga bukan cuma perkataan, tapi juga harapan, ide-ide, pola pikir, ya, cita-cita, mimpi-mimpi, keinginan. Jadi dari mulut maupun dari pikiran. Sehingga kita mesti mendisiplin anak-anak itu, usia-usia mereka ini, jadi seorang pemuda sampai dari balita sampai pemuda, mendisiplin mereka supaya mereka tahu bagaimana cara menjalankan kehidupannya sehingga mereka tepat sasaran dan mereka tidak mengalami kegagalan. Nah, itu ya. Bagaimana mereka berkata, bagaimana mereka harapan-harapan mereka supaya mereka tepat sasaran. Nah, ketika kita mendidik mereka seperti itu, maka ketika mereka sudah sampai pada usia tua, kata tua di sini saken, aged man, sudah berumur, sudah tua. Tapi juga bisa berarti bewaks, old man. Jadi orang yang sudah tua itu seperti orang yang sudah menjadi lilin, berbentuk kaku. Dan lilin untuk dibentuk ulang itu harus dihancurkan, dipanaskan, ya. Makanya ada orang-orang yang sudah umur, ketika Tuhan ingin menggunakan dia, memakai dia, maka orang tersebut, cara Tuhan adalah satu-satunya dihancurkan. Dihancurkan kebanggaannya, dihancurkan apa yang dia andalkan. Nah, sehingga dia bisa remold, dibentuk ulang. Nah, jadi dari kata ini maka kita bisa melihat ini anak-anak Yahudi, mereka belajar dari anak-anak ini. Nah, pendidikan di Israel menurut buku Manners and Customs of Babylon yang ditulis oleh Fred H. White, dia menulis tesis dan tesisnya ini dijadikan sebuah buku. Dia mengatakan bahwa pola pendidikan pada zaman Musa pada waktu itu adalah sebagai seorang pangeran. Dia adalah anak angkat dari putri Firaun. Musa pada masa itu belajar di Temple of the Sun di Heliopolis di Mesir. Dan Musa belajar jelas membaca, menulis, belajar aritmetika dan geometri. Itu sebabnya Musa hebat dalam seni pengukuran tanah. Dia belajar trigonometri, astronomi, dan arsitektur. Dan kita tahu bahwa pada masa itu Mesir adalah satu negara yang sangat luar biasa dalam kebudayaan dan juga teknologi. Pada masa itu Mesir juga hebat dalam teknologi pengobatan, medical science, dentistry, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran gigi, kimia, pertambangan, dan musik. Ya, kita pernah nonton The Prince of Egypt. Seperti itulah Musa. Lalu juga untuk pendidikan, selain pada zaman Musa, Fred H. White juga menulis tentang pendidikan untuk para nabi. Dia mengatakan bahwa sekolah nabi itu dimulai pada zaman Samuel. Nah, alasan mendirikan sekolah nabi ini adalah akibat kegagalan Imam Eli dan keluarganya. Tempat dari sekolah itu pertama di Rama. Tempat ini Daud pernah melarikan diri ketika dikejar Saul, ya. 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 21. Lalu juga sekolah nabi juga ada di Gibea.
ketika Samuel menyebut dengan sekumpulan para nabi. Di 1 Samuel 10 ayat 5 dan 10. Sekolah nabi dikembangkan juga pada zaman Elia dan Elisha. Tempatnya di Gilgal, di Betel, dan di Yeriko. 1 Raja-Raja 20 ayat 35, 2 Raja-Raja 2 ayat 1, ayat 3, ayat 5, 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Nah, kita juga akan melihat sesuai yang tulisannya Fred H. White itu, sekolah untuk atau pendidikan untuk masyarakat umum sampai pada zaman Tuhan Yesus, dan sepertinya sampai pada saat ini sekolah itu, mereka orang-orang Yahudi itu mengadakan pendidikan usia dini sebelum usia 5 tahun, dilakukan di rumah. Jadi sejak anak mulai selesai disapi, sekitar usia 3 tahun, mereka belajar perintah-perintah Tuhan, hari-hari raya. Jadi 7 hari raya itu diajarkan, sekaligus mereka juga merayakan, dan pada waktu mereka merayakan itu anak-anak mendapat pelajarannya, mengapa dilakukan, bagaimana melakukannya, latar belakang untuk mereka harus kenapa mereka melakukan itu. Mereka juga diajarkan tabernakel, bait suci, ya. Lalu usia 5 atau 6 tahun sampai 10 tahun, mereka mulai sekolah, disekolahkan yang dikelola oleh sinagog. Mata pelajaran yang diajarkan adalah kitab Imamat, keempat kitab yang lain, Pentateuk, kitab para nabi, dan menulis atau menyalin kitab-kitab dan hukum-hukum tersebut. Usia 10 sampai 15 tahun mereka mulai belajar hukum-hukum kebiasaan atau traditional law. Dan usia 15 tahun ke atas mereka mulai belajar Talmud. Ini sekolah di sinagog. Sekitar perjanjian baru, masa-masa perjanjian baru, ketika zamannya Tuhan Yesus, mulai ada sekolah untuk para rabai. Dan ada 2 sekolah atau seminari, sekolah teologi untuk para rabi yang saling bersaing, yaitu Hillel dan Shammai. Hillel pada masa Tuhan Yesus, ya. Hillel ini adalah sekolah teologi atau seminari yang sangat liberal, yang menekankan pada budaya tutur, dan tokoh yang dikenal adalah Gamaliel. Dan ketika kita mendengar kata Gamaliel, kita pasti tahu ada satu tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Dan di Kisah Rasul 22 ayat 3 dia menyebutkan dengan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini." Sekolah teologi yang kedua, seminari yang kedua, yaitu Shammai. Shammai sangat menekankan pada tradisi, kebalikan daripada Hillel, ya. Dia menekankan pada tradisi, pengajaran hukum rohani, dan nubuatan para nabi. Dan disinilah Tuhan Yesus, aliran inilah yang mendidik, yang dianut oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 15 ayat 3 dan 6 kelihatan sekali di sana bahwa waktu Tuhan Yesus berfirman, dia katakan sebagai berikut. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Disebutkan kata adat istiadat. Ayat yang keempat, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Ayat 5, "Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, jadi pada waktu itu kebanyakan orang-orang Farisi, para rabai,
mengajarkan ketika mereka memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan kepada Allah, mereka tidak wajib lagi untuk menghormati ayah dan ibu mereka dengan keuangan. Jadi yang disebut dengan hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah menghormati mereka dengan memberikan santunan supaya mereka bisa hidup layak. Dan para Farisi ini mengajarkan untuk tidak memberikan lagi setelah mereka memberikan persembahan kepada Allah. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Saudaraku sekalian, kita akan belajar studi kasus selanjutnya, studi kasus dalam untuk belajar empower ini dengan ayat acuan tadi Amsal 22 ayat 6. Amsal 6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Kita akan melihat lebih lanjut studi kasus Samuel ya. Kita akan melihatnya dalam 3 tahap. Tahap yang pertama kita akan mempelajari arti nama Samuel secara etimologis. Kedua, lingkungan tempat Samuel bertumbuh. Ketiga, raport Samuel. Ini tulisan kata Samuel. Dia berasal dari kata bisa Shemo dan El, bisa juga Shama dan El. Kalau dia Shemo atau Shem, dari kata Shem, maka Samuel berarti nama Allah. Ya, nama Shem dan El, Elohim, nama Allah, namanya Allah. Tapi kalau dia berasal dari Shama dan El, menjadi Samuel, maka Shama, kata Shama adalah mendengar. Allah mendengar. Arti kata Samuel bisa 2, yaitu nama Allah, namanya Allah, atau Allah telah mendengar. Nah, Samuel dilahirkan oleh Ibu Hana. Kata Hana adalah dalam bahasa aslinya berarti favored menurut Strong, disukai. Dan bapaknya Elkana, artinya God has obtained, Tuhan telah mendapatkan. Bapak Elkana ini adalah keturunan Lewi. Sesuai 1 Tawari 6 ayat 27-28. Ayat 27, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Lalu di ayat 28 disebutkan nama Samuel. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tahu persis bahwa firman Tuhan juga berkata, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Jadi rahim menentukan kualitas anak. Rahim perempuan sangat menentukan kualitas anak. Ya. Dan kita lihat Ibu Hana merupakan sosok perempuan yang sangat istimewa. Pertama, dia sangat beriman dan mengandalkan Tuhan. Kita lihat itu dari 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Ya, kita baca bersama-sama. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya,
dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita lihat yang pertama sebelum itu, ada satu ayat yang mengatakan bahwa Hana ini di ayat yang kelima, 1 Samuel 1 ayat yang kelima, dikatakan begini, meskipun ia mengasihi Hana, yaitu Elkana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kekasih Tuhan, jika Tuhan yang menutup, siapa yang bisa membuka? Tidak ada satupun. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang bisa membuka. Tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, Tuhan pula yang harus membuka. Kalau Tuhan yang membuka, mau ditutup, Tuhan sendiri yang harus menutup. Betul ya? Jadi kita tahu persis bahwa kemandulan Ibu Hana ini sebuah kemustahilan, merupakan sebuah kemustahilan terjadinya kehamilan. Karena ada tangan Tuhan yang melakukan penutupan kandungan sesuai terjemahan LAI. Apakah kebetulan? Tidak kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Dan justru dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya Ibu Hana ini. Pertama, dia paham, dia mandul. Dan bagi masyarakat, perempuan masyarakat pada zaman itu, masyarakat Yahudi, masyarakat Israel, mandul itu kutuk, mandul itu aib. Ibu Hana menanggung aib, dia merasa mendapat sebuah kutukan, dan masyarakat sekeliling juga melihat dia sebagai perempuan yang tidak mendapat berkat karena tidak bisa hamil, mandul. Tapi Ibu Hana meresponinya dengan luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan hati yang sungguh hancur. Di ayat yang 11 dikatakan, dia bernasar. Dia mengadakan satu kontrak dengan Tuhan. Dia menantang Tuhan. Dengan berkata, pertama, Tuhan semesta alam. Ketika dia berkata Tuhan semesta alam, Ibu Hana mengakui kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas semua di semesta alam ini, termasuk atas kandungannya. Lalu selanjutnya dia berkata, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita lihat pelan-pelan ya. Untuk hamil sebuah kemustahilan. Tapi dia memberanikan diri karena dia mau tidak dikenang sebagai seorang perempuan yang mandul. Dia mau dikenal dan dikenang sebagai perempuan yang diberkati. Dia memberanikan diri. Dia berdoa, dia minta anak laki-laki. Sebuah kemustahilan kuadrat. Betul ya? Tapi dia berkata, dia menantang Tuhan. Kalau dia dapat anak laki-laki itu, maka bukan dia pemilik anak laki-laki itu. Tuhanlah yang memiliki anak laki-laki itu. Karena dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan, supaya bisa menjadi nazir. Karena apa? Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dari ayat ini kita tahu persis, Ibu Hana kenal Allah. Dia kenal betul Tuhannya. Tuhan semesta alam, dan Tuhan semesta alam itu sangat berkuasa
Dan Tuhan semesta alam itu tidak pelit. Dan Tuhan semesta alam itu tidak tuli. Dan Tuhan semesta alam itu sangat mampu melakukan segala sesuatu. Ketika Dia mau, maka pasti jadi. Dan untuk supaya mau, Ibu Hana melakukan sebuah transaksi dengan Tuhan. Barter, exchange, pertukaran, sebuah nasar. Jika saya diberikan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Banyak anak-anak Tuhan tahu firman Tuhan, tapi tidak berani melangkah untuk meminta. Tidak berani melangkah mempercayai sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan pasti jadi juga dalam hidupnya. Ibu Hana beda. Dia tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi dia mau menikmati firman Tuhan itu. Dia mau firman Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Dan kita lihat selanjutnya ya. Ibu Hana sangat beriman dan sangat mengandalkan Tuhan. Kita lihat ini gambarnya Ibu Hana. Saya ambil dari internet. Kita lihat di gambar ini, yang ada kursornya ini. Dia sangat tersiksa melihat Penina suka mengejek dengan anak-anaknya. Karena dia perempuan yang sangat diberkati, bisa melahirkan banyak anak. Dan sikapnya adalah meresponi, memberanikan diri, mempercayai firman Tuhan untuk dia nikmati secara pribadi. Dan dia menantang Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak laki-laki, secara spesifik dia minta Tuhan. Luar biasa, ya. Nah, yang berikutnya, Ibu Hana tidak kepahitan meski diperlakukan kurang pantas oleh imam besar, Bapak Eli, Bapak Pendeta. Ibu Hana tetap menghormati jabatan Imam Eli, ya. 1 Samuel 1 ayat 14-18. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tapi Ibu Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Perhatikan, jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Padahal sebelumnya dia mogok makan. Karena tidak bisa makan, susah hatinya. Pedih hatinya. Melihat Penina, istri suaminya yang lain, mengejek dengan bersukacita dengan anak-anak yang dilahirkannya. Hana tidak punya nafsu makan. Tapi setelah dia mendengar perkataan Imam Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Luar biasa Ibu Hana ini. Pertama kita lihat. Imam Eli sebagai seorang hamba Tuhan, bayangkan kalau hari ini saudara ada pergumulan datang, pergumulan, berdoa, kusut. Mungkin pada waktu itu Imam Eli karena kan harus antri ya, mungkin masing-masing masuk satu persatu. Ibu Hana doanya terlalu lama, komat kamit, gak ada suara, sampai pakai nangis-nangis. Dan Imam Eli ini mungkin sudah, ini orang Kupang bilang, lu terlalu lama nih.
cepat sudah kok. Ini mungkin dalam hati dia berpikir begitu. Yang antri terlalu banyak, beta terlalu mengantuk, beta mau istirahat, apa segala macam, mungkin seperti itu. Maka Imam Eli menegur Ibu Hana. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini satu kata yang luar biasa menyakitkan sebenarnya. Dituduh sebagai perempuan mabuk. Perempuan mabuk itu perempuan tunasusila. Padahal Ibu Hana ini orang perempuan terhormat. Dia takut Tuhan. Tapi lihat, setelah Imam Eli berkata, salah tuduh terhadap Ibu Hana, setelah Ibu Hana menjelaskan bahwa dia sedang ada pergumulan yang sungguh-sungguh, lihat Imam Eli pintar sekali switch, ya, mengubah kata-katanya, dan dia berikan satu perkataan. Mungkin pada waktu itu Imam Eli, ya sebagai seorang hamba Tuhan, berkewajibanlah menenangkan hati orang yang sedang bergumul ini. Ya sudah, dia jawab, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dengan mudahnya Imam Eli mengatakan itu, menjanjikan bahwa Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan yang lebih luar biasa lagi, respons daripada Ibu Hana. Dia keluar dengan sukacita, itu sebabnya dia mau makan. Dan mukanya tidak muram lagi. Kenapa? Karena dia mempercayai perkataan Imam Eli bukan sebagai perkataan manusia biasa, tapi dia percaya bahwa Imam Eli ini adalah seorang dengan jabatan yang diurapi oleh Tuhan. Sebagai pribadi yang diurapi, itu sebabnya Ibu Hana ini tidak sakit hati, tidak kepahitan yang pertama, karena dia menghormati jabatan imam. Dan yang kedua, sekalipun dia telah disalah dituduh, dia tetap mempercayai perkataan hamba Tuhan ini. Padahal Imam Eli pada waktu itu, reputasinya bukan sebagai seorang imam yang luar biasa. Reputasinya cukup buruk. Tapi perkataan Imam Eli dipegang sebagai perkataan utusan Allah, sebagai perkataan sama dengan firman Tuhan. Sebuah janji menjadi rema di dalam kehidupan Ibu Hana. Dan dia bersukacita, dia percaya bahwa Allah Israel akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Haleluya. Ya. Berikutnya kita lihat. Ibu Hana juga seorang yang sangat profetis. 1 Samuel 2 ayat 5. Sampai ayat 5, ayat 20 dan ayat 21. Di ayat 5 dikatakan begini. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Dia mengatakan dirinya lapar karena apa? Setiap kali beribadah ke Yerusalem, dia tidak bisa menikmati itu. Hatinya pedih karena dia tidak punya anak. Sekarang dia boleh beristirahat. Kenapa? Dia percaya bahwa dia pasti akan punya anak. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Dan di ayat yang ke-20, Imam Eli memberkati anak Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sebelum Imam Eli menubuatkan bahwa Ibu Hana akan mendapatkan ganti anak yang lain, Ibu Hana sudah mengatakannya. Dia bernubuat bahwa dia yang tadinya mandul sudah melahirkan Samuel dan dia akan melahirkan lagi anak-anak yang lain. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung
dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi, sehingga dia punya 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, seorang perempuan kalau di Kupang pasti akan susah ketika kita tahu seorang hamba Tuhan memiliki reputasi yang kurang baik, salah mengira kita, lalu kemudian dia mengucapkan berkat, agak sulit untuk mempercayainya. Tapi Ibu Hana, pribadi yang istimewa, dia pegang itu firman Tuhan. Dia settingkan goalnya, dia tetapkan goalnya. Saya mau punya anak. Saya adalah perempuan diberkati. Saya bukan perempuan mandul. Luar biasa. Dan perempuan inilah yang rahimnya melahirkan Samuel. Apakah hanya ibunya yang luar biasa? Kita lihat. Bapaknya juga adalah seorang pribadi yang luar biasa. Buktinya apa? Bapaknya tidak keberatan menyerahkan Samuel, menepati janji nazar dari Ibu Hana. Sesuai 1 Samuel 1 ayat 25 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, ayat 26. Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Lihat, mereka datang mengantarkan Samuel itu kepada Eli berdua, bukan hanya Ibu Hana. Seorang suami yang mengasihi istrinya, kita tahu Pak Elkana itu lebih mencintai Ibu Hana. Dan pasti bisa saja dia berkata kepada Ibu Hana, kenapa mesti diserahkan? Ya kalau kamu bisa hamil lagi, kalau kamu tidak punya anak lagi, nanti kamu akan sering-sering ajak saya jalan untuk lihat anakmu. Orang Kupang biasa berkata begitu. Lu pasti nanti ajak beta leh. Sono usah kasih. Bisa saja mereka berkata, tidak usah keserahkan Samuel. Toh Tuhan sudah kasih. Nanti kalau kamu serahkan Samuel dan kamu tidak hamil lagi, kamu pasti akan mengomel lagi. Kamu pasti akan sakit hati lagi melihat Penina bercengkrama dengan anak-anaknya. Bisa saja Bapak Elkana berkata begitu. Tapi mereka sepakat menyerahkan. Bapak Elkana pun memiliki iman bahwa Ibu Hana pasti didengar Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. 2 orang tua, Samuel dilahirkan dari orang tua. Di selain mereka keturunan Lewi, mereka adalah orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Orang tuanya memegang janji, kita lihat ya. Dan inilah gambar Samuel kecil, dan ketika dia diserahkan, setelah disapi, kurang lebih usia 3 tahun. Samuel kecil sekarang jadi imam. 1 Samuel 1 ayat 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. 1 Samuel 2 ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih kanak-kanak yang tubuhnya
berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, jadi Samuel umur 3 tahun sudah menjadi imam kecil. Dia sekarang tinggal bersama dengan Imam Eli. Dan tempat dia tinggal itu merupakan lingkungan tempat dia bertumbuh. Nah, minggu depan kita akan melihat lingkungan tempat Samuel bertumbuh. Kita akan mengakhiri sementara sampai di sini. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari hal ini? Saudaraku yang terkasih, mungkin ada kekasih-kekasih Tuhan engkau sedang bergumul menginginkan anak. Contoh Ibu Hana. Bukankah sebuah kemustahilan untuk Ibu Hana itu hamil? Ibu Sarah pun mengalami kemustahilan, super mustahil. Tapi semustahil-mustahilnya bagi Allah tidak ada yang mustahil ketika kita percaya. Mungkin kita bisa mencontoh Ibu Hana. Saudara bisa bernasar. Saudara bisa langsung berurusan dengan Tuhan. Saudara bisa bernasar kepada Tuhan. Seperti Ibu Hana. Mari kita belajar mempercayai firman-Nya. Mari kita belajar untuk benar-benar mempercayai dan bertindak. Tapi kita lihat tadi, sosok perempuan yang luar biasa, sangat mengandalkan Tuhan. Menghormati hamba Tuhan. Menghormati jabatan hamba Tuhan. Sekalipun hamba Tuhan itu memiliki reputasi tidak baik. Hamba Tuhan itu telah salah paham, salah memahami dia, salah menilai dia, mengemukakan kata-kata buruk. Ibu Hana tidak terpengaruh, dia tetap pada goalnya. Sampai ketika hamba Tuhan yang tadinya dari mulut hamba Tuhan tersebut keluar kata-kata yang salah terhadap dia, menuduh Ibu Hana. Tapi mulut yang sama berkata, berkat janji Tuhan bahwa Allah Israel akan memberikan apa yang Ibu Hana inginkan. Dia pegang janji itu, dia tidak terpengaruh oleh keadaan awalnya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Eli, Imam Eli. Dia pegang janji itu. Dia fokus terhadap apa yang dia inginkan. Akhirnya dia mendapatkan. Mari kita belajar. Kalau ada ibu-ibu, kekasih-kekasih Tuhan, engkau ibu-ibu yang seorang ibu yang sedang hamil. Mari dari dalam kandungan, didik anak-anak kita. Didik anakmu, bayi yang ada dalam kandungan, janin yang ada dalam kandungan. Didik, latih mendengar firman Tuhan. Bacakan firman Tuhan. Bacakan dari Kejadian. Mungkin dia tidak mengerti, tapi rohnya pasti mengerti. Karena ada nesyamah di dalam bayi itu, di dalam janin itu. Dia pasti paham. Supaya dia terbiasa dengan firman Tuhan. Dan kalau ada yang sungguh-sungguh bergumul menginginkan anak, saya ingin berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pelajaran firman ini. Kalau ada pasangan suami istri yang sungguh-sungguh merindukan memiliki anak, Bapa, saat ini kami minta Tuhan dalam nama Yesus, buka kandungan. Buka kandungan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati mereka. Berikan, karuniakan anak ya Bapa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan ini Bapa. Dalam nama Yesus, sebagai hamba-Mu aku melepaskan berkat ini kepada mereka. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa untuk setiap ibu yang sedang hamil yang melihat tayangan video ini. Dalam nama Yesus, aku tumpangkan tangan atas perut-perut yang sedang yang sedang mengandung ini. Setiap janin yang dikandung, setiap bayi yang ada di dalamnya, dalam nama Yesus diberkati, engkau bertumbuh sempurna. Dan engkau akan keluar, lahir dengan cara yang sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, pertumbuhanmu sehat.
Hai setiap janin, hai setiap bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Dalam nama Yesus, aku memberkati ibu-ibu yang sedang hamil. Engkau turunkan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, perlindungan, kuasa darah Yesus sempurna atas mereka ini. Khususnya mereka yang masih tetap harus bekerja di luar rumah, yang dalam keadaan hamil, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Tidak ada satu virus pun yang bisa menyentuh mereka. Bapa, kami minta kasih karunia-Mu tercurah atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Dan janin di dalam tubuhnya juga sempurna bertumbuh dalam nama Yesus. Sehingga lahir dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Proses kelahiran juga lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.